Jokowi benar-benar masih dibicarakan, masih menyala sampai saat ini. Entah kenapa satu-satunya mantan presiden yang nama dan orangnya tetap dibicarakan, tetap menjadi polemik dan mengisi ruang-ruang media massa maupun media sosial adalah Joko Widodo. Jokowi tentu bukan prestasi menterengnya selama menjadi presiden Indonesia selama 2 periode, melainkan kasus ijazah palsu yang menyeret namanya. Ini sebenarnya sudah terlalu panjang, terlalu lama kasus ini. Kesan pertama yang ingin saya sampaikan soal ini adalah kasus ijazah palsu ini menurut saya ya sengaja digoreng, sengaja dibakar. Indikasinya sangat jelas, kasus ini tidak pernah selesai, bahkan berlanjut ke tahap baru, meskipun beberapa bulan yang lalu teman-teman mungkin sudah pada tahu, ya dinyatakan kalau ijazah Jokowi itu autentik alias bukan palsu. Tapi persoalannya kubu yang mempermasalahkan soal ijazah ini itu tidak pernah kunjung puas. Artinya bukannya kasus ini berakhir dengan salah satu minta maaf atau masuk ke jeruji besi atau penjara, malah berangsur masuk ke tahap yang baru. Bahkan Roy Suryo secara terang-terangan meminta Roky Gerung naik ke permukaan untuk menjadi nama ahli yang meringankan ke penyidik Polda Metro Jaya. Kita tahu Roky Gerung itu siapa. Ini memang dia ini pengamat politik yang dulu memang sangat lantang mengkritik kebijakan-kebijakan di pemerintahan Jokowi saat menjadi presiden. Roy Suryo CS yang telah menjadi tersangka itu masih tidak terima dan masih meragukan ijazah Jokowi, bahkan mendesak uji forensik tandingan dari institusi seperti BRIN atau UI. Sebenarnya sudah beberapa bulan terakhir ini saya tidak mengikuti lagi kasus ijazah palsu ini, dan saya pikir setelah Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini otentik alias asli, saya pikir udah selesai, baik itu di meja hijau atau sejenisnya. Tapi ternyata di saat banyak orang termasuk saya mengira kasus ini sudah mulai redup, sudah selesai, ternyata justru kubu yang menuduh itu terus memperpanjang napas polemik ini dengan langkah hukum baru. Uji lab forensik di luar pihak kepolisian seperti di Universitas Indonesia atau Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang disingkat dengan BRIN. Saya tidak habis pikir kenapa kubu yang sudah menjadi tersangka ini, Roy Suryo CS, masih ngotot untuk kemudian membuktikan ijazah Jokowi ini sebagai ijazah palsu. Terlepas dari unsur kebenaran yang diperjuangkan oleh mereka, saya pikir ada organisasi mungkin atau kepentingan di balik perlawanan yang terus diberikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, dan ini disambut sangat baik oleh media massa. Tentu saja media senang senang sekali kalau ada polemik yang tidak kunjung selesai seperti kasus ijazah palsu Jokowi. Tapi menurut saya dalam konteks yang lebih luas, isu ijazah Jokowi ini sudah jauh melampaui sekedar ingin tahu asli atau palsunya, dan sudah berubah menjadi isu politik dan moral publik. Misalnya begini, kejujuran figur publik paling atas, bahkan seorang mantan presiden sekalipun, itu masih dipertanyakan. Nah, meletupnya isu ini menurut saya bukan tiba-tiba, pasti ada muasal atau sebabnya. Kenapa kemudian orang-orang seperti Roy Suryo dan teman-temannya dan kawan-kawannya ini mengkasuskan ijazah Jokowi? Apapun sebabnya, apapun alasannya, yang jelas saya setuju dengan pernyataan bahwa meskipun polisi sudah menyatakan ijazah Jokowi ini asli secara administratif, tapi itu belum berarti persoalan moral dan kepercayaan publik terselesaikan. Ada celah yang sangat besar ketika ijazah seorang mantan presiden seperti Jokowi dipertanyakan oleh rakyatnya, meskipun cuma segelintir orang. Tapi meskipun segelintir, hanya sedikit beberapa orang saja, ini menjadi semacam pemicu akan terjadinya api yang lebih besar. Api yang lebih besar ini bukan dalam bentuk masyarakat yang ikut-ikutan seperti Roy Suryo CS, melainkan mulai ragunya masyarakat terhadap pemimpin di negara kita tercinta, Indonesia. Loh, kok bisa? Ya bisa. Mantan presiden aja memalsukan ijazah, apalagi bupati, ketua DPRD, atau bahkan kepala desa. Dan itu menurut saya nyata terjadi di negara kita. Di salah satu kabupaten, misalnya contoh anggota DPR-nya nggak bisa tuh menyusun draft kebijakan. Ini membuktikan bahwa daya intelektualitas anggota DPR itu tidak ada. Kalau bukan tidak pintar, ya mungkin aja
beberapa anggota DPR ini, ya oknum maksud saya, hanya model ijazah yang dipalsukan untuk duduk di kursi DPR. Tapi yang jelas, kita perlu tahu secara mendalam kenapa kasus ijazah Jokowi ini. Kita kembali lagi ke kasus ijazah ini, menjadi seperti api yang tidak pernah padam, menyala terus gitu ya. Artinya muncul pertanyaan, kenapa kasus yang sempat ditangani polisi ini, yang bahkan pernah dinyatakan sudah dihentikan penyelidikannya, bisa terus hidup sampai sekarang, seolah-olah bara ini menyala kembali. Tentu saja banyak alasan dibaliknya teman-teman, termasuk orang-orang yang menginginkan kasus ini tetap hidup. Kalau kita mencari kambing hitam atau muasal atau sebab dari kenapa kemudian kasus ini terus hidup sampai sekarang, terus menyala sampai sekarang, itu berarti kita terlalu kaku melihat peristiwa politik hitam putih. Makanya kemudian lebih dari sekedar menemukan siapa dibalik atau siapa yang menyalakan kembali api kasus ijazah palsu Jokowi ini, kita perlu memahami bahwa isu ijazah palsu Jokowi ini telah membuat masyarakat terbagi, terpolarisasi. Di satu sisi ada pihak yang sangat percaya bahwa kita harus mempertanyakan integritas figur publik, terutama mantan pemimpin di negara ini. Di sisi yang lain, ada pula yang melihat ini sebagai sebuah upaya politis untuk menjatuhkan citra sosok tertentu atau minimal untuk mengetes batas toleransi masyarakat terhadap figur publik yang sudah mapan. Pesan-pesan di media sosial yang bertebaran di media sosial hari ini itu seringkali memperlebar jarak antara kedua kubu ini. Dan itu membuat isu ini tetap relevan meskipun secara hukum banyak pihak yang sudah mengatakan kasus ini seharusnya sudah selesai. Tapi kenapa kok masih hidup, kok masih menyala sampai sekarang? Seperti sebuah fenomena yang biasa kita lihat, media dan publik itu selalu haus konflik dan narasi dramatis. Isu semacam ini mudah menarik klik, komentar, dan share teman-teman. Bukan rahasia bahwa narasi kontroversial itu sangat mudah menjadi viral, sehingga berita baru soal uji forensik independen dan pernyataan Roy Suryo yang bakal menggandeng pengamat politik Rocky Gerung itu langsung menjadi headline, menjadi viral, bukan sekedar artikel pinggiran. Artinya banyak dibicarakan. Oleh karena itu, media seharusnya juga mengucapkan terima kasih ke orang-orang yang menyebabkan isu ijazah palsu Jokowi ini terus menyala. Atau jangan-jangan memang dalang dibalik mengobarnya kembali api kasus ini adalah pemilik media. Kalau ditanya dari mana sumbernya, sebenarnya berita dan fakta sejarah menunjukkan ke kita semua bahwa tuduhan awal terhadap ijazah ini muncul bukan dari negara atau institusi resmi, tapi dari kelompok individu yang kemudian menyeret isu ini ke publik. Nah, nama yang paling sering disebut sejak awal tentu adalah Roy Suryo. Kita tahu semua, bersama beberapa orang lain yang membawa tuduhan ini ke ranah hukum dan kemudian publik. Tapi kemudian muncul semacam suara-suara lain yang memperluas narasi, memberi semacam bobot politik, bahkan menuduh ada pihak lain yang menggunakan isu ini untuk tujuan yang lebih besar. Ada yang bilang ini murni upaya aktivis publik untuk meneriakkan pertanyaan yang belum terjawab. Ada pula yang dalam diskusi publik mengusulkan teori-teori yang lebih spektakuler, yang lebih akrobatik, yakni bahwa isu ini sengaja disetir oleh kekuatan-kekuatan tertentu untuk menciptakan narasi tertentu atau memancing reaksi. Catatannya yang perlu diingat adalah bahwa itu hanyalah spekulasi dari ruang publik, bukan fakta hukum, namun menjadi bahan diskusi karena terus mengemuka di media sosial dan forum-forum diskusi. Kalau dipikir logis, isu seperti ini bisa terus hidup karena ada pihak yang merasa diuntungkan jika persoalan ini terus diangkat, teman-teman. Baik untuk keuntungan politik itu sendiri, reputasi, atau sekedar untuk memperkuat posisi mereka sebagai kritis terhadap kekuasaan. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini adalah fenomena yang mengglobal. Dimanapun terjadi seperti ini, ada orang-orang yang mau menarik keuntungan dari sebuah polemik. Sehingga kemudian dampaknya sangat hebat, sangat luar biasa. Kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan lembaga hukum itu ikut terpengaruh. Bagaimana kemudian seorang mantan presiden misalnya memalsukan sebuah ijazah untuk kemudian hanya gara-gara untuk menjadi seorang presiden.
atau mungkin dalam kasus yang lain merubah kebijakan atau undang-undang misalnya, itu kan sangat berbahaya dan publik mulai meragukan nih, mulai tidak percaya pada figur-figur atau politisi atau para pejabat publik gitu, karena mereka merasa dipermainkan. Artinya polaritas masyarakat juga semakin tajam. Artinya kelompok yang percaya Jokowi pasti salah itu kan semakin kuat. Ada juga yang seperti itu maksudnya. Sementara yang membelanya juga semakin defensif. Nah, pemberitaan politik juga lebih sensasional ketimbang substantif. Karena fokusnya seringkali bukan pada solusi atau reputasi institusi, tetapi pada narasi besar tentang figur publik. Jadi, siapa yang sebenarnya membakar isu ini? Jika kita mau menjawab dengan logika dan data yang ada sejauh ini, jawabannya tidak sederhana satu pihak saja. Yang paling jelas teman-teman, inisiator publiknya adalah Roy Suryo dan timnya, itu yang udah nampak ke publik. Mereka yang sejak awal menggunakan tuduhan kemudian membawa kasus ini ke ranah penyidikan dan publikasi. Ada juga spekulasi bahwa terdapat sejumlah pihak lain yang menggunakan isu ini sebagai bahan diskursus politik yang lebih luas, baik disengaja maupun tidak. Misalnya untuk kemudian mempertanyakan kredibilitas elit atau memprovokasi reaksi publik. Intinya, isu ini itu tidak diciptakan oleh institusi resmi negara dan justru terus hidup karena mendapat fuel dari berbagai suara publik dan media sosial. Ini mungkin pertanyaan yang paling penting teman-teman sekalian. Jika soal keaslian ijazah secara hukum sudah diuji oleh institusi kredibel dan dinyatakan sah, lalu mengapa isu ini masih hidup sampai sekarang, bahkan berlanjut ke tahap yang baru? Sekali lagi jawabannya adalah karena kasus ini bukan sekedar soal kertas dan tinta. Ini soal kepercayaan publik, moral pejabat publik, dan naratif kontrol di era media sosial. Ketika sebagian masyarakat merasa tidak puas dengan jawaban atau prosesnya, maka ruang debat akan terus ada, bahkan berkembang meski bukti hukum telah diputus. Artinya, kasus ijazah Jokowi ini yang terus bergulir sampai sekarang bukan karena diwariskan dari kebenaran bukti, tetapi karena isu ini menjadi bahan tarik-menarik narasi antara berbagai kepentingan publik dan politik. Ada kemungkinan isu ini terus hidup karena elemen-elemen politik, opini publik, dan media sosial yang terus memupuk narasi yang emosional, bukan hanya fakta hukum. Siapa yang membakar isu ini? Jawabannya bukan hitam putih, tapi satu hal yang pasti, dinamika politik dan opini publik hari ini memainkan peran besar dalam mengangkat narasi ini kembali dan menjadi isu yang menyala di tengah-tengah kehidupan kita, kehidupan masyarakat. Kalau kamu punya ide atau gagasan atau pendapat tentang ini, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis politik menarik lainnya di dalam negeri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.